Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi dan kita kembali mengomentari video dari Ustaz Setio ya. Judulnya adalah Dalang di Balik Pelarangan Pendirian Gereja. Ingat, ini kata-katanya adalah dalang ya, berarti aktor utama. Ini adalah video yang provokasi, memprovokasi kita untuk adu domba gitu antara warga ini ya kita mau diadu domba nih antara Kristen dengan Islam gitu, diadu domba sama dia gitu kan, bahwa ada pelarangan dan segala macamnya. Paling kita harus lihat kasus ini guys, harus ada dalamnya sana nggak sembarangan gitu kan. Jadi kita akan lihat videonya, habis itu kita komentari guys ya. Usut punya usut, ternyata sebenarnya sumbernya atau penyebabnya atau dalang dibalik ini siapa sih? Shalom Bapak Ibu yang terkasih, hari ini saya akan membahas soal pelarangan pendirian ibadah yang terjadi di Cilegon. Jadi kejadian ini benar-benar disayangkan. Kenapa bisa di negara ini, negara yang sebenarnya Pancasila, negara yang sebenarnya tidak berkaitan sepenuhnya ya dengan satu agama tertentu, harusnya nih, kenapa bisa sampai ada pelarangan ibadah dan ini terjadi kembali di Cilegon? Bentar, ini bukan apa ya, kita potong dulu guys. Gini, Luis mengatakan kenapa di negara ya Pancasila yang tidak berasal pada satu agama itu melarang ibadah. Enggak, ini bukan melarang ibadah, tapi melarang pendirian tempat ibadah. Ingat, ibadah bisa di mana saja ya, di rumah ya kan, di mana bisa. Enggak mesti harus di tempat ibadah. Umat Islam bisa ibadah di rumah, bisa. Misalnya misalnya saya mau ke luar negeri di tempat yang tidak ada masjid, ya saya ibadah gitu. Yang bahkan Islam tuh lebih ribet lagi kan, lebih ribet daripada umat Kristen hanya sekali seminggu. Kita tiap hari 5 kali guys, sholat 5 waktu, lagi yang zikir, baca Quran dan segala macamnya. Gak ada masjidnya, kita ibadah di rumah atau ibadah di mana saja yang kita bisa ibadah gitu. Nah, jadi adakah orang Kristen dilarang ibadah di Cilegon? Gak ada. Orang Kristen bebas ibadah di Cilegon. Yang dilarang adalah tempat ibadahnya gitu loh guys ya. Dan tempat ibadah itu bukanlah tempat ibadah yang kalau nggak ada itu kita nggak bisa ibadah, enggak gitu. Karena tempat ibadah adalah salah satu tempat digunakan untuk ibadah gitu. Kayak masjid, musola, gereja, itu hanya tempat yang digunakan ibadah, salah satunya. Bisa juga ibadah di tempat lain, di rumah, di mana-mana gitu guys, gitu kan. Nah, itu poinnya. Jadi di sini dia mengatakan bahwa melarang ibadah itu tidak benar ya. Kalau itu saya nggak setuju. Kalau ada orang melarang ibadah, saya juga nggak setuju. Tapi kalau masalah pelarangan tempat ibadah, nah itu harus kita bahas lebih lanjut lagi. Karena nggak istilahnya sedangkal yang Anda pikirkan Luis ya. Ada banyak sebab di dalamnya. Itu yang perlu kita telisik guys. Usut punya usut, ternyata sebenarnya sumbernya atau penyebabnya atau dalang dibalik ini siapa sih? Karena begini, sebenarnya beredar surat yang melalui MUI, bukan melalui lagi ya, MUI membuat surat yang mana melarang sebenarnya pendirian ibadah ini. Dikatakan dalam surat itu teriring salam dan doa, semoga Bapak Ibu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Dalam rangka menyikapi perkembangan isu pendirian gereja di kota Cilegon, maka kami mengundang Bapak dan Ibu untuk dapat hadir dalam rapat yang insya Allah akan dilaksanakan pada 8 September 2022 pukul 8 Sekretariat Majelis Ulama Indonesia. Dari sini aja kita sudah tahu dengan pasti siapa yang mengundang. Kalau kita melihat di sini yang mengundang sebenarnya adalah MUI. Jadi nggak salah kalau kita bilang bahwa sumbernya atau dalang di balik pelarangan pendirian rumah ibadah yang ada di Cilegon adalah MUI. Oke, kita akan bahas dulu guys ya, pelan-pelan gini ya. Luis harus pahami ya, teman-teman kita Kristen harus pahami bahwa MUI adalah Majelis Ulama Indonesia. Dalam artian mereka ini mengurus dari perkara umat Islam yang ada di seluruh Indonesia. Karena Majelis Ulama Indonesia ya, bukan Majelis Ulama Singapura, ingat tuh ya. Majelis Ulama Indonesia. Jadi seluruh umat Islam Indonesia itu mereka lah yang mengurus. Nah, yang Anda belum tahu nih ya, Luis ya, dan teman-teman Kristen lain ya,
Cilegon itu ya umat muslimnya populasinya mencapai 97% lebih. Ingat ya, 97% lebih. Alias dari 97 orang di Cilegon, dari 100 orang di Cilegon, 97 orangnya adalah orang Islam. Nah, Kristen sendiri ya, gabungan Kristen dan Katolik itu hanya sekitar nggak sampai 2%, hanya sekitar 1,7%-an ya. Jadi dari 100 orang dari 100 orang di Cilegon itu hanya 1,5 ya, dan sampai 2 orang guys itu yang Kristen agamanya atau Katolik, nggak sampai gitu kan. Bahkan Katolik sendiri pun nggak sampai 1 guys, cuma 0,4%. Berarti dari 100 orang di Cilegon itu hanya nggak sampai 1 orang. Orang tuh berdua itu agamanya bukan full, masa tuh nggak sampai 1 orang lah yang beragama Katolik gitu guys. Jadi tentu MUI itu mendengarkan aspirasi umat Islam yang ada di Cilegon ya, yang tentu mayoritas. Dan ingat, kita harus berdasarkan pada mengutamakan pada kepentingan orang banyak ya. Ingat ya, kepentingan orang banyak, bukan orang sedikit. Nanti kita akan jabarkan lagi guys. Dan kita sebagai orang Kristen. Jadi bentar, jadi MUI itu bukan bertindak itu pandai-pandai enggak, ya kan? Karena berdasarkan dari tentu aspirasi dari para umat Islam yang ada di Cilegon beserta para ulamanya, ya. Kita tahu ya betapa mayoritas sejumlah umat Islam di Cilegon, dan tentu mereka punya hak suara ya untuk menentukan bagaimana Cilegon ini membangun Cilegon gitu. Paham ya? Ya, sebagai pemegang saham terbesar, ingat ya, umat Islam itu di Cilegon itu ya adalah pemegang saham terbesar. Mereka berjumlah 97% guys ya. Sementara pemegang saham umat dari Kristen yang sedikit, hanya sekitar 1,7%. Jadi harus ingat ya, siapa yang lebih berhak menentukan apa ya pembangunan Cilegon ya, umat Islam yang mayoritas, yang pemegang saham terbesar. Anda pasti paham deh. Jangan itu lagi di perusahaan atau dimanapun itu ya, megang saham 51% aja udah jadi mayoritas dan menjadi penentu kebijakan gitu kan. Misalnya kayak misalnya pemegang saham perusahaan kayak BCA misalnya. Nah, kalau saya pegang 51% sahamnya, ya kan, walaupun di situ ada yang pegang 15, 25, tetap saya yang mayoritas gitu, walaupun saya sendiri, karena saya pemegang saham terbesar, ya kan. Nah, jadi mau sendiri mau banyak sekalipun ya, tetap kalau misalnya dibalik nih, ternyata satu orang nih memegang saham 49%, tapi banyak orang memegang saham itu 50%. Nah, orang banyak ini yang menjadi kekuasaan terbesar gitu guys. Intinya adalah minimal itu 50%. Nah, ini di Cilegon berjumlah 97%. Jadi ya Cilegon itu ya harap maklum itu yang berhak sekali atas Cilegon adalah umat Islam gitu, tentang arah pembangunannya ke depannya gitu kan, dan apa saja yang dibangun di kota Cilegon ya. Jadi MUI itu hanya memfasilitasi keinginan warga gitu, karena MUI adalah Majelis Ulama Indonesia, bukan Majelis Pendeta Indonesia ya, beda ya. Jadi mereka memang ngurus tentang ulama ya, ulama-ulama, perwakilan ulama yang ngurus dari keinginan aspirasi dari umat Islam seluruh Indonesia gitu guys, termasuk di kota Cilegon. Seharusnya bisa menyikapi dengan bijak hal ini, terutama pemerintah. Disayangkan justru pemerintah yang ikut-ikutan, terutama wali kota Cilegon. Sekali lagi saya bilang ya, wali kota Cilegon, beliau justru ikut menandatangani pendirian dan pelarangan pendirian rumah ibadah. Nah, sebagai wali kota, dia harus ikut siapa? Ikut rakyatnya. Rakyatnya siapa? Muslim di Cilegon 90%. Itu harus diikutin dia. Nggak mungkin diikutin yang 1,7% dong ya kan? Benar nggak logika saya? Ya. Diikutin itu kan adalah kepentingan orang banyak, bukan kepentingan orang sedikit. Gitu loh. Kalau wali kota mengikuti kepentingan orang sedikit ya, tapi mengorbankan kepentingan orang banyak, itu artinya dia tidak mengutamakan kepentingan orang banyak namanya. Itu baru salah. Tapi kalau dia mengutamakan kepentingan yang 97% itu benar, udah benar itu guys. Mengutamakan kepentingan orang banyak, itu baru namanya biasa dan adil, bukan seperti Louis yang mengutamakan kepentingan yang 1,7% gitu loh guys. Kecuali yang 1,7% ini ya bisa bisa mengambil hati dari yang 97% gitu. Tapi faktanya kan tidak. Kalau mereka bisa mengambil hati yang 97%, tidak akan ada penolakan gitu guys. Ya kan? Dan ingat ya,
kita pun ya, kita membangun gereja, membangun masjid di tempat-tempat yang kita tuh minoritas, ya, kita tidak pernah memaksakan kehendak, nggak pernah. Kalau tidak dia, kalau misal dilarang ya sudah, kita bersabar dan kita terus merayu, terus terus mencoba. Bahkan di Bali itu saya dengar ada yang bangun masjid itu sampai 20 tahun di salah satu daerah Bali itu belum dapat izinnya. Tapi kita tidak pernah memaksakan membangun atau kita tuh ribut-ribut. Pernah nggak ada dengar di Bali itu yang 20 tahun dilarang dilarang bangun masjid tuh tidak dikasih itu ribut-ribut? Nggak ada. Umat Islam itu ya, Anda tidak akan pernah dengar ya umat Islam yang ribut di Indonesia ini ya tentang pelarangan pembangunan masjid. Tidak ada, guys. Di tempat-tempat tentunya yang Kristen mayoritas gitu loh, kayak di Papua atau di mana gitu kan, atau di Bali yang Hindu mayoritas, tidak pernah. Coba deh, yang ribut selalu ya di media ya, di YouTube itu kan, itu hanyalah umat Kristen gitu ya kan. Mereka protes ya kan, pelarangan pembangunan gereja, padahal di situ mereka minoritas gitu, guys. Ya harusnya tahu diri lah gitu kan. Kita harus mengutamakan kepentingan orang banyak. Jadi jangan terus seperti ini memprovokasi gitu kan, mengadu domba. Jangan. Kalau warga nggak setuju ya sudah, Anda terima, karena wargalah yang memegang kekuasaan di tempat itu ya. Wali kota hanya mengikuti dari keinginan warga. Saya kasih contoh misalnya di suatu, kita perkecil skopnya bergampang ya, biar Anda gampang nih mencernanya ya. Misal di kompleks saya nih ya, itu ada 97 orang atau 97% orang Islam. 1,7% orang Kristen misalnya. Nah, orang Kristen di kompleks saya ini ya, kalau bangun gereja harus diperbolehkan oleh 97% orang ini, guys. Ibaratnya gitu, atau lebih banyak yang setuju pada menolak, atau kalau bisa harus kebanyakan yang setuju gitu, guys, atau hampir semuanya. Kenapa? Agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Ya, makanya yang di 97 orang ini dirangkul. Makanya dari warga tuh yang baik gitu misalnya, ya kan, pandai mengambil hati warga lain. Jadi dan ketika warga menolak, jangan ribut gitu, jangan kayak gini di blow up di media, dikatakan begini begitu. Ini kan namanya memprovokasi, guys, gitu loh, ya kan. Padahal itu hal biasa. Kalau warga menolak ya sudah, Anda rangkul warga, mencoba keluarga sampai berhasil. Kalau tidak ya sudah. Kenapa Anda mesti harus mana-masin di media ini gitu kan? Ini bertentangan, guys, dengan sila Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia gitu. Karena kita kalau bersatu tuh ya, kita jangan ada ribut. Jadi intinya adalah jangan bangun gereja, bangun apa itu ya, termasuk masjid sekalipun. Kalau warga menolak ya sudah, mingkem gitu. Nah, faktanya di Indonesia ini ya, kalau Anda lihat ada kasus-kasus ribut-ribut pembangunan tempat ibadah, itu banyak terjadi di umat Kristen gitu. Udah minoritas nggak tahu diri lagi gitu kan. Nah, itu poinnya, guys. Kita nggak pernah mendengar umat Islam itu ribut ketika dilarang bangun gereja, bangun masjid. Nggak ada, guys, ya kan, hampir nggak ada gitu kan. Nah, kenapa? Kadang umat Islam ini kita nih tahu kalau warga itu adalah penguasa tempat itu ya. Pemerintah itu hanya perwakilan dari masyarakat. Sehingga karena warga berkuasa, dan ingat ya, yang tinggal situ warga, bukan pemerintahnya. Ingat itu ya, pemerintah itu hanya memberikan mandat. Nah, jadi Anda akan terus bersinggungan dengan warganya, bukan dengan pemerintahnya gitu. Anda ketika mau ibadah di situ kan, Anda akan bersinggungan dengan warga situ gitu kan. Anda jalan menuju ke tempat ibadah tuh, Anda akan bertemu dengan warga-warga situ gitu kan, bukan dengan pemerintahnya gitu, guys. Gitu. Karena pemerintahnya itu ada di kantor pemerintahannya gitu. Jadi intinya adalah wali kota tuh hanya bertindak berdasarkan dari aspirasi dari masyarakat Cilegon. Orang Kristen, pemerintah yang harusnya mengayomi, kalau menurut saya ya, nggak ada pemerintah itu di mana dia memihak ke satu agama. Harusnya pemerintah itu justru mengayomi agama yang ada semua di dalam kota tersebut. Dan kota Cilegon tentunya bukan hanya satu agama saja, tetapi itu beragam agama. Nah, ini ngomong tentang memihak ya. Lu nggak ngerti tentang arti memihak. Jadi gini, kata dia tadi kan pemerintah kota Cilegon tuh harus jangan berpihak kepada salah satu agama, tapi berpihak pada keduanya. Ini nggak logis, guys. Kenapa? Di Cilegon itu ada 97% Muslim dan 1,7% Kristen ya, gabungan Kristen dan Katolik. Nah, mau nggak mau dalam hal ini harus berpihak. Kenapa? Gimana bisa mengapain keduanya coba? Gimana caranya? Ya,
Kalau pemerintah mengizinkan pembangunan gereja akan bermasalah dengan umat muslim yang 97% tadi. Nah, kalau kalau pemerintah menyetujui penolakan umat Islam di Cilegon ya yang 90%, pemerintah akan akan bermasalah dengan yang 1,7%. Jadi nggak bisa pemerintah tuh memihak keduanya. Bagaimana? Gimana coba? Kasih tahu saya logika bagaimana caranya pemerintah memihak keduanya atau tidak memihak salah satu. Gimana coba caranya? Kalau dikatakan pemerintah memihak dari umat Islam, ya kan? Itu masih masuk akal karena umat Islam 90%, gitu kan? Karena potensi ribut akan lebih kecil. Kenapa? Karena yang 1,7% seharusnya tahu diri. Ingat ya, pastinya tahu diri harusnya. Di satu kampung nih misalnya di kompleks saya nih ya, ada 97% muslim, 1,7% Kristen. Nah, itu kalau tidak berpihak kepada yang mayoritas itu kan bahaya, gesekannya besar karena masalah lebih banyak gitu guys. Ngerti nggak maksudnya logikanya? Nah, kalau berpihak kepada yang kecil akan bahaya karena yang sebelahnya itu adalah mayoritas lebih banyak gitu guys. Nah, jadi ini makanya ada istilah mengutamakan kepentingan orang banyak. Ini tidak mungkin tidak berpihak, nggak mungkin. Jangan berpihak kepada Islam. Oh gitu pasti berpihak pada Kristen. Siapa lagi? Kan pasti di situ kan hanya ada dua di situ. Yang terjadi adalah antara umat Islam dengan umat Kristen gitu kan. Jadi memang wali kota harus berpihak. Nggak mungkin tidak berpihak. Kalau Anda katakan jangan berpihak pada umat Islam, berarti kalau gitu berpihak pada umat Kristen dong. Berarti Anda mengutamakan kepentingan orang yang lebih sedikit. Itu kan masuk akal guys. Kita tuh harus mengutamakan kepentingan orang banyak gitu loh, bukan orang yang sedikit ya. Itu poinnya. Tetapi kenapa bisa wali kota ikut menandatangani pelarangan tempat ibadah di sana? Memang kalau saya lihat alasannya adalah karena gereja itu tidak ada izin. Tapi kalau berbicara mengenai gereja yang tanpa izin, harusnya wali kota arahkan izin ke tempat ini, kemudian nanti baru Anda akan dirikan. Bukan menandatangani penolakan pendirian. Izin tuh gampang dari warga. Paham ya? Kalau warga sudah izinkan aman gitu loh. Kalau misalnya nanti dari lurah atau apa nggak izinkan, mereka memasangkan warga gitu loh poinnya guys. Ya kan? Siapa yang sanggup lawan warga coba? Nggak ada yang sanggup. Lurah nggak sanggup lawan warga, nggak sanggup guys. Bahkan negara sendiri pun nggak sanggup lawan warga. Contoh tahun 98, tumbang kan dari Presiden Soeharto. Karena people power guys gitu loh. Ngerti ya? Warga tuh pemegang kekuasaan. Negara pemerintah tuh hanya dititipin mandat gitu. Bukan beri mandat ya, dititipin mandat untuk mengelola negeri ini gitu. Jadi sampai lagi ya ini bukti kalau nggak ada izin ya gimana mau dibangun? Mau bangun sesuatu apapun itu ya izin guys. Jangan kan lagi membangun tempat ibadah, pipis saja tidak izin, paham nggak? Anda kok tidak izin ya buang air kecil di tempat-tempat yang angker, itu Anda akan rawan kesurupan. Jangankan sama manusia, jin saja itu harus izin guys. Izin ya, saya numpang pipis gitu. Kok tidak Anda akan rawan kesurupan gitu. Ya, di tempat angker. Ini manusia loh. Jadi dia adalah kalau gereja itu mau dibangun, ya rangkul warga, dapat izin warga. Nanti itu lurah apapun itu tidak akan bisa berkutik. Karena warga yang akan turun tangan gitu. Pasang badan, sanggup RT RW lurah ngadapin warga sebanyak itu. Ingat loh, umat muslim di Cilegon 90%, tapi kan tidak terjadi. Itu guys. Nggak dapat izin warga, ya gimana Anda mau memaksakan bangun? Kalau Anda bangun juga itu namanya pemaksaan. Ingat ya, yang itu namanya minoritas memaksa mayoritas. Itu kan kacau guys, logika berpikirnya. Ya. Kalau mayoritas memaksa minoritas masih masuk akal karena lebih kuat, lebih punya saham yang mayoritas gitu kan dibanding minoritas. Tapi ini mayoritas memaksakan kehendak kepada mayoritas. Ini kan kacau guys. Ya kan? Dia akan memicu gesekan yang sangat besar. Ibaratnya adalah semacam kayak David melawan Goliat itu kan. Jadi sebenarnya gini guys ya, logikanya adalah yang banyak itu melindungi yang lemah, yang kuat melindungi yang lemah tahu diri gitu. Paham ya? Yang lemah tahu diri. Jangan kalau nggak boleh ya sudah. Ibaratnya kan yang penting esensinya adalah tidak yang kalau saya guys ya, kalau masalah tempat ibadah, pelarangan saya masih oke-oke saja. Yang nggak boleh itu adalah pelarangan ibadahnya itu loh. Itu poinnya ya. Karena bangun tempat ibadah berarti mengokupasi lahan, mengokupasi meskipun itu milik sendiri, tapi ingat ya, ketika Anda punya lahan sendiri, Anda
tinggal di lingkungan masyarakat, bukan hutan ya. Ingat, kita harus hidup bermasyarakat, bersosial bermasyarakat. Kalau saya misalnya, meskipun di tanah saya sendiri, kalau saya masyarakat nggak setuju saya bangun sesuatu sini ya, mau saya bangun masjid sekalipun ya, meskipun saya bangun masjid ini, masyarakat setuju saya tidak akan lanjutkan. Kenapa? Malas ribut guys. Untuk apa kita ibadah tapi ribut-ribut gitu kan? Nah, intinya adalah saya akan pakai cara persuasif, bujuk warga gitu kan. Nah, meskipun warga muslim nggak apa-apa, saya bujuk, saya tidak akan paksakan membangun gitu. Nah, saya akan bujuk warga sampai mereka setuju gitu guys. Kalau nggak setuju ya sudah, saya tidak akan bangun gitu kan. Saya akan cari tempat lain gitu loh guys. Jadi ini adalah ngapain cari ribut sama orang apa warga mayoritas gitu kan? Ya sadar dirilah sebagai minoritas gitu. Sebagaimana kita sadar ketika kita berada di tempat-tempat yang kita minoritas. Ya, kita tidak akan seperti ini gitu kan. Coba, ada nggak orang saya tanyakan ya, kita ambil yang di Indonesia deh, di luar negeri ya, tempat di mana umat Islamnya sedikit sekali, di Amerika, di mana di Inggris, ada nggak yang umat Islam tuh ribut ketika dilarang bangun masjid? Nggak ada guys. Ya, di Amerika tuh banyak tempat yang masjid dilarang dibangun, nggak setuju warga lokal, nggak ada ribut-ribut, nggak ada umat Islam di tempat itu yang memblow up. Ada nggak? Bahkan di Indonesia pun tidak ada blow up ya. Di Indonesia ini ya, kalau Indonesia mau backing itu umat Islam di Amerika, memblow up harusnya kan? Atau kayak lu nih, atau para youtuber-youtuber lain yang media lain yang memposting ini, tapi tidak. Umat Islam itu guys, makanya ya, beda umat Islam sama Kristen tuh gitu. Kita tahu diri. Kita ketika minoritas kita tahu diri. Kalau mereka tidak tahu diri, kita tidak pernah memaksakan kehendak. Kalau warga mayoritas nggak setuju ya sudah kita berhenti. Kita akan persuasi sampai mereka setuju. Kalau enggak ya sudah gitu. Kita tidak akan memaksakan dan tidak akan kita tuh ribut-ribut memprovokasi kayak Luis ini, tidak akan gitu guys. Karena itu bukan cara Islam, bukan sifat seorang muslim. Tapi lihat dari umat Kristen coba. Ya, pelarangan tempat ibadah ya oleh warga, mereka ribut-ribut, memblow up, mengadu domba, apa namanya, intinya mereka ini adalah memprovokasi gitu loh. Padahal ini hal biasa ya, serahkan sama warga. Kalau anda mau, ini kan namanya tentang hidup bermasyarakat bersosialisasi, nggak boleh kita memaksakan kehendak kalau warga nggak setuju gitu loh guys. Apapun itu, mau anda membangun apapun itu, termasuk membangun tempat ibadah ya. Tempat ibadah. Ini dua hal yang berbeda. Kalau pelarangan pendirian tempat ibadah, maka di situ jelas kita akan melihat di mana orang tidak suka adanya tempat ibadah. Berbeda dengan tidak ada izin. Kita tinggal bilang ini loh izinnya begini-begini sehingga kamu bisa mendirikannya. Dari sini kita melihat ya bagaimana pemerintah yang harusnya mengayomi ternyata justru terlibat dalam pelarangan tersebut. Yang lebih unik lagi, Jadi orang nggak boleh gitu, nggak suka sama ada pembangunan tempat ibadah. Ingat deh guys ya, tidak suka dengan pembangunan tempat ibadah itu beda dengan tidak suka orang ibadah, beda ya. Ingat, dengan tempat ibadah itu akan mengokupasi lahan, ya kan? Beda dengan ibadah. Ada ibadah tidak akan mengokupasi lahan, tidak akan gitu. Tapi kalau kita karena bangun tempat ibadah itu akan mengokupasi lahan, yang mana warga di situ yang mayoritas tinggal gitu kan, tentu akan ya kita tuh harus serahkan pada yang mayoritas apa maunya mereka gitu. Jangan memaksakan kehendak gitu loh guys logikanya. Jangan paksa mereka untuk suka gitu guys. Karena bisa anda. Jadi anda tuh kalau ada orang nggak suka ya sudah biarkan. Kenapa anda terus provokasi ini gitu, ya kan? Nggak mungkin lah paksa. Oh karena kalau mereka nggak suka suka aja gitu. Wah orang mau kok mau dipaksa-paksa gitu kan? Itu logikanya guys. di mana mereka menggeruduk demo, menyatakan aspirasi supaya tidak didirikan gereja di Cilegon, bahkan datang dengan kain kafan yang sekian meter panjangnya dibawa. Saya waktu lihat berita ini, oh jangan-jangan mereka ini mau mengancam dengan kain kafan, kalau enggak kalian akan mati. Ternyata enggak teman-teman, masih ada warasnya juga ini. Dimana justru mereka datang dan menandatangani di Itu bukti Luis sempat berpikiran prasangka buruk kan? Itu. Coba. Makanya selama dia suka fitnah-fitnah di channelnya guys, ya kan? Malah dikatakan penipu segala macam tanpa berpikir bahwa ini logis apa tidak gitu guys. Ini Luis nih. Dia awalnya prasangka buruk kan, dan ketika terjadi dia merevisi. Jadi orang-orang kayak gini guys udah prasangka buruk duluan gitu. Paham ya? Ketika jadi baru direvisi, oh ternyata tidak gitu kan. Nah, ini yang kita harus perbaiki ya. Janganlah ada kebiasaan itu suzon ya, berprasangka buruk. Jangan, akhirnya Anda seperti ini ya gitu. Jadi Anda tuh kerjanya adalah
memprovokasi terus gitu kan, orang itu penipu, orang itu mualaf palsu, oh itu ustadz abal-abal, oh itu ustadz radikal, oh itu mereka katanya akan orangnya akan mati. Ini kan tuduhan-tuduhan yang fina-fina tidak berdasar guys gitu. Dan ketika akan bukti di sini dia revisi kan gitu, tapi yang lain apa dia revisi ketika dikatakan semua radikal tidak kan. Nah itu dia ini poinnya guys. Jadi orang-orang ini memang suka berpikiran pendek, nggak bijaksana gitu. Kain putih itu. Tetapi ya aneh aja kan, kenapa harus menandatangani kain kafan, petisi, gitu. Berarti ini memang ada kesepakatan di mana mereka tidak mau adanya tempat ibadah. Pertanyaan saya kenapa? Ya masalah di mana? Masa orang dipaksa untuk suka, dipaksa untuk setuju? Ingat guys ya, di dunia ini ada namanya setuju nggak setuju. Dan itu menjadi hak dari tiap orang. Saya nggak setuju begini, Anda jangan paksa saya. Paham ya? Apapun itu, jangan paksa gitu guys. Ya kan? Nah, kecuali Kecuali kalau Anda paksakan berarti Anda hanya ribut. Paham ya? Kalau Luis bisa nggak setuju ya bangun masjid silakan. Itu hak dia. Gitu loh. Kalau saya misalnya umat Islam nggak suka bangun masjid gereja ya udah silakan, itu hak masing-masing. Kalau suka juga silakan gitu, hak masing-masing gitu loh guys. Intinya adalah orang nggak bisa dipaksa untuk setuju, nggak bisa. Orang nggak setuju, emang masalahnya apa? Mau sama dengan Anda harus setuju sama gitu kan nggak bisa. Orang kan beda-beda. Kita nih guys berbeda-beda tapi satu, bukan berbeda-beda dipaksakan sama, enggak. Ingat ya, kita berbeda-beda tapi satu ya. Adat umat orang Sumatera Barat beda, Jawa beda, Batak beda, ya Papua, Bugis beda. Nah tetap berbeda kan, tapi bersatu. Nah sama kayak ini tadi, berbeda-beda. Ada yang setuju pembangunan gereja, ada yang nggak setuju. Jadi berbeda tetap satu, gitu. Bukan dengan harus sama, enggak. Jadi kalau nggak setuju harus sama setuju gitu. Kan nggak bisa begitu logikanya. Jadi intinya adalah kalau nggak ada setuju ya sudah. Dan apalagi yang nggak setuju itu banyak. Jadi Anda tuh jangan terus-terus memblow up dan melakukan provokasi ini. Itu nggak baik. Anda nggak tahu sedang mendapat dengan masyarakat banyak, masyarakat mayoritas yang Anda. Jadi Luis ini seperti hendak menabung genderang perang melawan warga mayoritas gitu, ya kan? Memasangkan kehendak harus bangun gereja di situ, ya kan? Meskipun warga menolak harus tetap dibangun. Siapa Anda? Bahkan Anda bukan orang Cilegon kan, gitu loh. Saya pun ketika misalnya ada pelarangan pembangunan masjid di Papua, saya tidak bisa bersuara. Kenapa? Saya bukan warga Papua pertama. Kedua, di Papua Islamnya minoritas gitu kan. Ya kita tahu diri. Gitu. Tahu diri kita. Tidak akan jadi kayak misalnya gini, kalau Anda dengar misalnya ada berita pernah nggak saya buat berita, buat konten misalnya, ada pelarangan pembangunan masjid di Papua, saya blow up? Nggak pernah, karena saya tahu itu hak dari orang Papua. Mereka mayoritas Kristen, ya sudah, Islam di situ sebagai mayoritas harus tahu diri, gitu guys, tahu diri, gitu loh, ya tahu diri sehingga tidak memaksakan untuk membangun gitu guys, karena kita harus berdasarkan dari aspirasi warga yang terbanyak di situ agar tidak menimbulkan masalah. Nah, beda dengan kasus kemarin waktu pembakaran masjid di Papua. Nah, itu beda kasus. Kenapa? Karena umat Islam situ tuh sudah berbaur sejak lama dengan orang Papua di situ, di tempat itu ya, di daerah mana saya lupa itu ya. Itu mereka sudah bangun masjid sejak lama dan tidak ada masalah di situ. Nah, tiba-tiba timbul datang orang-orang dari luar ya, orang-orang dari luar yang katanya tuh pulang di Israel, mengadakan acara sebentar di situ, lalu mereka yang mau provokasi. Nah, itu baru salah gitu. Karena selama ini tidak ada gesekan dan masjid itu lama berdiri, bukan baru berdiri masjid itu. Ibadahnya berarti dari sekian puluh tahun itu gak ada masalah, gak ada penolakan gitu. Nah, kalau di penyerangan pada masjid itu baru saya blow up. Kenapa? Ini gak lazim terjadi. Selama ini puluhan tahun gak ada masalah, kecuali baru dibangun. Masjid baru dibangun, lalu ribut warga situ, itu baru warga situ benar. Kenapa? Berarti ini ada masalah di masjid ini. Artian warga tuh nggak setuju, berarti dipaksakan dibangun. Tapi kalau untuk kasus yang udah dibangun lama ya, itu kalau udah berdamping kan gitu aman ya, tiba-tiba ada ribut-ribut, nah itu berarti yang salah adalah orang-orang yang provokasi itu. Karena ini udah lama masjid itu berdiri kan, harusnya baik-baik saja gitu guys. Kecuali kalau ada masjid atau gereja yang baru dibangun, nah itu baru kita bisa kita rasakan masjid atau gerejanya. Karena memang wargalah yang memegang saham di tempat itu guys ya. Itu yang harus kita harus kita ikuti kemauan warga yang
suara terbanyak tentunya, bukan yang suara sedikit. Tempat wisata yang mana ada orang luar negeri datang untuk kawin di situ, nikah siri, itu nggak ditandatangani petisi untuk dilarang. Kenapa tempat ibadah, tempat dimana mencari Tuhan justru dilarang, iya kan? Ya, tapi ya nggak ngerti lah cara berpikirnya orang-orang ini gimana. Guys ya, ini masalah akidah. Dan akidah nggak bisa dipaksakan. Ketika orang-orang itu nggak setuju, ya masa ada paksa setuju gitu loh. Kita tinggal melihat nih, siapa nggak setuju, siapa setuju, sudah kelar gitu. Nggak mungkin kita paksakan semua setuju, nggak mungkin guys. Itu namanya pemaksaan kehendak tentunya kan. Bapak Ibu yang terkasih, selain saya melihat bagaimana MUI mengundang orang-orang untuk ikut rapat bekerja sama menolak pendirian gereja HKBP ini di sana, selain dari itu MUI, tapi ternyata wali kota terlibat juga di dalamnya. Selain itu, kita melihat bagaimana ternyata ada undang-undang Yang terlibat bukan hanya ya MUI, wali kota, tapi termasuk 97% dari umat Islam yang di Cilegon. Paham ya? Ini yang hanya Luis sampaikan hanya wali kota sama MUI, ya. Umat Islam Cilegon juga terlibat karena mereka di situ adalah pemegang saham terbesar gitu. Masa mereka disalahkan semua gitu loh. Itu poinnya guys. Jadi intinya adalah karena sebagai mayoritas nggak bisa merasakan kehendak, nggak bisa gitu. Kita semua utamakan kepentingan dari orang banyak, bukan orang sedikit guys. atau peraturan daerah yang mana peraturan itu tidak mengizinkan gereja berdiri di situ. Dalam berita ini dikatakan warga Cilegon telah pendirian gereja ongkit SK Bupati tahun 1975 bahwa surat keputusan Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Serang nomor 189 tertanggal 20 Maret 1975 tentang penutupan gereja tempat jamaah bagi agama Kristen dalam daerah Kabupaten Serang mengatur dan menertibkan. Oke, saya potong dulu ya. Ini gini ya. Ini sejarah ya yang harus kita pahami dulu ya. Jadi ini sejarah kota Cilegon sendiri. Bahwa dulu sebelum menjadi daerah Cilegon seperti sekarang, dulu itu namanya masih daerah Serang ya. Masih dalam daerah namanya Serang oleh Bupati Serang, dipimpin oleh Bupati Serang. Nah, waktu itu ya, sekarang aja umat Islamnya 97%, apalagi pada waktu itu. Ingat ya, pada waktu itu ada masuk pendirian dari pabrik Krakatau Steel ya, pabrik baja di Cilegon. Waktu itu tahun 75 gitu kan. Nah, ada izin. Nah, untuk pembangunan pabrik itu ya, pabrik PT Krakatau Steel di Cilegon, di Serang itu banyak umat Islam di sana berkorban. Mereka harus memindahkan karena kan nama bangun perusahaan ya, bangun pabrik itu tentu ada lahan masyarakat ya, itu yang dikena gusur atau dipindahkan gitu guys. Di sini memang istilah dipindahkan, bukan digusur ya. Karena tentu mereka harus baik-baik sama warga lokal gitu kan. Nah, ini mengenai kearifan warga lokal. Jadi banyak makam-makam umat Islam, ulama-ulama dipindahkan, pesantren-pesantren yang dipindahkan gitu kan. Jadi umat Islam situ tuh sudah legowo untuk mengizinkan pemerintah membangun PT Krakatau Steel di situ gitu. Nah, untuk itu ya karena khawatir akan karena di situ umat Islamnya sangat mayoritas dan memang waktu itu saya rasa lebih dari 97% guys ya. Karena kita tahu ya datangnya PT Krakatau ini tentu akan membawa karyawan-karyawan dan tentunya termasuk karyawan-karyawan yang beragama Kristen atau agama lain ya. Karena tentu sebagai perusahaan nggak mungkin dong dia terlalu bikin peraturan yang melamar muslim semua, kan nggak mungkin. Tentu dia harus berimbang, ada yang beragama lain juga ya gitu kan. Nah, maka itu sebabnya kenapa jumlah umat Kristen di Cilegon tuh bisa jumlahnya 1,7% sekarang ini. Belum segitu. Karena dengan masuknya PT Krakatau Steel itu akan tentu menerima karyawan yang tentunya juga beragama Kristen tentunya gitu kan. Nah, mungkin dong orang Kristen melamar kerja di Krakatau Steel dilarang gitu kan. Nah, jadi para ulama setempat, tokoh masyarakat setempat ngerti kalau masuknya Krakatau Steel akan mempengaruhi dari dulu ya, ingat ya, di Cilegon nggak ada ruang ibadah selain masjid, nggak ada. Bahkan di situ sekarang dulu nggak ada tuh, kalau saya nggak salah nggak ada pura vira, nggak ada. Yang ada di Cilegon hanya masjid ya, apalagi pada waktu itu diserang ya ada masjid. Jadi masyarakat tuh sudah
sudah apa namanya, ini mempertahankan bahwa ini daerah khusus karena jumlah muslim yang sangat mayoritas itu kan, tentu waktu itu di atas 90%. Jadi nggak boleh ada tempat ibadah lain, dan memang tidak ada tempat ibadah lain gitu, hanya masjid. Nah, jadi mereka khawatir dengan masuknya PT Kartau Steel nih ya, mereka tidak melarang gitu kan, tapi harus dibuat peraturan agar ini tetap terjaga kelestarian ini gitu kan, sehingga tidak ada pembangunan rumah ibadah lain selain dari masjid. Makanya dibuatlah perjanjian dengan Bupati waktu itu Serang ya, bahwa ya seperti itu, bahwa tidak ada pembangunan ibadah lain selain masjid ya, di khusus di daerah itu. Nah, itu namanya kearifan lokal. Dan itu sudah berlangsung puluhan tahun guys, dan tidak ada masalah gitu. Kenapa Serang dimasalahkan gitu kan? Jadi ini adalah Anda harus tahu sejarah suatu kota, harus tahu, dan Anda harus menghormatinya gitu guys, bahwa di kota itu dulunya tidak ada gereja, dan masyarakat situ tentu ingin mempertahankan itu gitu kan. Nah, itu semua guys, hak masyarakat gitu, yang pemegang saham besar. Anda nggak bisa utak-atik, itu nggak bisa, apalagi ada minoritas, itu namanya pemaksaan. Jadi tentu wali kota harus berpihak. Kenapa? Gak mungkin dia tidak memihak kedua-duanya, nggak mungkin. Atau dia memihak salah satu ya, itu yang minoritas nggak mungkin. Nanti kalau dia tidak berpihak, nggak mungkin. Kenapa? Ya gimana cara nggak berpihak, coba? Coba, gimana cara nggak berpihak? Dia, kalau dia tidak berpihak, ini ada wali kota nggak berpihak nih. Dia, misalnya saya wali kota, lalu saya diam saja. Artinya nanti yang di bawah akan berseteru dong, ya kan? Akan clash dong, akan debat dong itu kan? Kalau saya tidak berpihak, gitu kan? Nah, karena sebagai wali kota kita harus mengutamakan kepentingan orang banyak agar redam suasana. Ya sudah, kita katakan semuanya kumpul. Kita lihat nih siapa sih yang paling banyak menginginkan ini gitu kan? Atau umat Islam ya. Kita harus berpihak kepada umat Islam. Kenapa? Yang paling banyak. Karena kalau dia mendukung berpihak pada yang kecil, nanti yang besar akan ribut, dan itu akan susah dikontrol. Paham ya? Tapi akan lebih mudah mengontrol yang kecil, karena biasanya logikanya yang kecil tuh yang mayoritas itu akan tahu diri, ya kan? Kalau yang mayoritas itu nggak tahu diri, itu masih masuk akal karena mereka banyak. Tapi kalau yang mayoritas nggak tahu diri, itu kacau guys. Paham ya? Karena logikanya adalah yang besar itu biasanya nggak tahu diri, ya kan? Yang kecil tahu diri harusnya gitu. Karena jangan dibalik, yang kecil nggak tahu diri, yang besar tahu diri, itu kacau namanya, ya kan? Nah, intinya adalah ya sama-sama tahu lah kalau yang mayoritas siapa gitu ya. Anda yang sebagai mayoritas tuh yang harus tahu diri lah gitu intinya guys. Tentang ketentuan pendirian rumah ibadah di daerah Cilegon selain masjid, kata salah seorang orator saat membacakan tuntutannya, banyak orang datang menuntut dengan membawa SK itu. Inti dari SK itu adalah di mana tidak boleh atau mengatur, peraturan ini mengatur pendirian tempat ibadah selain masjid. Nah, ini aturan aneh. Kenapa kalau masjid nggak diatur, tetapi kenapa kalau gereja dan lain-lain diatur? Karena di situ tuh mayoritas muslim, 90% muslim, dan dulu tuh nggak ada tempat ibadah selain masjid, nggak ada, dan itu terus berlangsung sampai sekarang guys. Udah puluhan tahun begitu. Itu namanya kearifan lokal. Ngerti nggak? Ibarat gini deh, di mana misalnya di suatu tempat misalnya nggak ada apa ya, misalnya di suatu tempat itu, misalnya di daerah mana yang tidak ada itunya misalnya, misalnya di daerah mana ya, kayak di apa ya kayak di tempat-tempat lain. Nah, misalnya di daerah ini nggak boleh ada yang buka aurat, atau di daerah ini nggak boleh ada yang merokok gitu kan, di daerah ini nggak boleh ada yang apa ya, perjudian dan segala macamnya gitu kan. Atau ini ngomong tentang kearifan lokal. Jadi sesuatu itu yang udah berlangsung puluhan tahun tuh nggak ada begitu ya, itu nama kearifan lokal yang harus kita hormati gitu kan. Dan Anda harus tahu diri sebagai saya nggak pilek, jadi maaf sekali ya, sebagai minoritas gitu guys, harus tahu diri kita intinya. Tentunya ini ada diskriminasi atau ada menggunakan kekuatan untuk menindas minoritas. Lah harusnya Terus katakan kalau gini ada kekuatan yang menindas minoritas, guys ya. Kalau ada katakan ada kekuatan menindas minoritas ya, itu berarti hanya pemerintahnya gitu loh guys. Karena pemerintah punya kekuatan ya kan. Tapi tidak, ini semua warga. Masa semua warga muslimnya 90% itu ya, beserta dari wali kotanya ya, itu dikatakan menindas minoritas, kan nggak begitu guys. Paham ya logikanya ya?
Karena apa ya mana ya? Ini masalah pelarangan membangun tempat ibadah, bukan masalah pelarangan ibadah guys, itu poinnya. Nindas minoritas. Nah harusnya kalau Indonesia ini adil, maka diizinkan dong semua agama. Kenapa yang diatur cuman agama non muslim? Kenapa yang Islam nggak diatur? Kan ini ada pendiskreditan. Kalau kita lihat di tempat-tempat lain ya, di mana Islam minoritas itu biasa gitu, ya di Indonesia pun lagi itu biasa. Ada di situ yang nggak boleh bangun masjid, ada guys, sehingga umat Islam itu harus supaya ngajukan izin gitu terus kan. Tapi Islam tidak ada ribut gitu loh, itu hal biasa. Nggak mungkin kita diterima sesuatu tempat, nggak mungkin guys, nggak mungkin ya, nggak mungkin kita diterima di semua tempat, nggak mungkin ya. Jadi intinya kita harus mengutamakan kearifan lokal dari kemauan warga setempat, jangan memaksakan diri. Ya, umat Islam membangun masjid di Papua atau di mana, dilarangnya sudah oleh warga setempat ya sudah, ya kan, kita mau cari ribut gitu. Kita nggak ada seperti Luis nih melakukan provokasi lalu memblow up gitu dan segala macam, itu nggak ada guys. Dia minoritas sih mau melawan mayoritas, itu poinnya ya, karena mayoritas adalah pada pihak tidak setuju, mayoritas pihak setuju gitu. Jadi ini beradu dan itu harus kita berpihak pada yang mayoritas. Kenapa? Karena mereka yang punya saham terbesar. Ingat ya, umat Islam Cilegon itu adalah yang terbesar dan tentu punya saham di situ. Itu poinnya. Karena pembangunan Cilegon itu adalah dari yang mayoritas itu. Ibarat gini loh guys ya, di kampung ini misalnya di kompleks saya, umat Islamnya 97%, umat Islam cuma 1%. Tentu dari segi segala macam, dari segi pajak, dari segi kontribusi pembangunan, tentu yang membangun adalah paling banyak adalah warga Muslim yang 90% gitu. Umat Kristennya cuma 1%. Jadi siapa yang lebih banyak membangun kota Cilegon gitu? Yang membesar kota Cilegon yang umat Islam. Gitu guys, jasa paling besar, itu harus dihargai gitu loh guys. Jadi jangan segmen itu adalah mematakan hal itu. Mentang-mentang Anda tuh bangun ini lalu dipaksa orang tuh setuju, kan nggak begitu guys. Ya hak orang nggak setuju, hak orang Anda juga nggak untuk setuju. Nah tinggal sekarang mana yang lebih banyak kepentingan yang sedikit apa yang banyak. Kita kan nggak ada tuh istilah mengutamakan kepentingan orang sedikit, kan nggak ada. Yang ada adalah mengutamakan kepentingan orang banyak. Dan ini namanya adalah umat Islam Cilegon yang menyumbang sekitar 97% lebih guys. Atau pendiskriminasian terhadap agama Kristen. Tapi kalau memang sebenarnya ormas-ormas ini atau organisasi masyarakat ini berpikir secara jernih, harusnya justru mereka mendukung orang-orang Kristen mendirikan ibadah dan kemudian menandatangani petisi cabut aturan atau SK bupati itu. Loh, sudah tahu bahwa ibadah hak asasi manusia, sudah tahu bahwa orang yang lahir di dunia ini berhak untuk ibadah, bahkan di Indonesia ini. Ya, kita bedakan ya, ibadah sama tempat ibadah beda ya. Ibadah adalah ritual untuk bertakwa atau mendekati kepada Tuhan ya, ritualnya. Tempat ibadah adalah tempatnya. Ingat ya, nggak semua itu harus pakai tempat ya. Ya, nggak semuanya. Anda bisa ibadah tempat-tempat. Dalam artian tempat yang tertentu gitu, bisa. Umat Islam bisa ibadah tanpa masjid, bisa. Saya tinggal di daerah yang tidak ada masjid. Di mana misalnya? Ya anggaplah kayak di mana lah ya, di Italia atau di mana nggak ada masjid. Nggak ada masalah. Saya bisa sholat. Saya sholat ibadah, bisa zikir, ngaji, nggak masalah. Yang penting jangan larang saya ibadah ya. Jangan larang saya sholat dan segala macam. Tapi kalau nggak ada tempat ibadah, yang masalah. Nah, tapi bagi dia ini masalah gitu. Itu poin ini aneh ya guys ya. Nggak hubungan antara tempat ibadah dengan ibadah itu adalah hubungan bukan mutlak ya, ingat ya, bukan mutlak ya kan. Ibadah nggak mengkhususkan tempat tertentu, bisa di mana saja ibadah ya kan, di rumah bisa, di mana-mana bisa. Yang penting kalau ada yang melarang ibadah baru kita akan setuju. Tapi kalau pelarangan tempat ibadah itu masih bisa dimaklumi ya, masih bisa dimaklumi karena itu mengokupasi wilayah ya, menjadikan wilayah itu menjadi berbeda dari sebelumnya, itu perbedaannya. Kalau ibadah silakan gitu. Jadi Luis ini nggak paham antara perbedaan antara jadi dia tuh menyamakan antara ketika orang melarang pembangunan ibadah berarti melarang ibadah. Enggak, beda kasus guys ya, karena itu hanyalah tempat. Kami juga sebagai muslim di mana-mana ya, di dalam negeri maupun luar negeri, kalau nggak ada masjid ya sudah, kita sholat di rumah, sholat di
di mana saja ya, di apa namanya, di tanah lapang atau di mana gitu. Nggak ada kita paksakan mau ke masjid gitu guys. Meskipun di tempat yang mayoritas sekalipun di Indonesia ini gitu loh. Selama kalau yang menolak itu lebih banyak pada yang setuju. Ini adalah yang mana yang paling banyak, yang setuju apa menolak, kelar masalah. Jangan misalnya yang menolak lebih banyak daripada yang tidak menolak, lalu kita harus maksakan yang menolak itu untuk tidak menolak, kan nggak begitu intinya. Karena orang bisa dipaksakan guys. Ya kita tinggal turun. Oh ternyata banyak yang menolak, ya sudah gitu. Itu poinnya situ guys. Mengutamakan kepentingan orang banyak dibanding orang sedikit. Kita berhak memiliki agama dan tidak boleh dikesampingkan. Lalu kenapa ketika ada peraturan yang tidak sesuai dengan nafas Pancasila justru diungkit kembali dan kemudian dijadikan senjata? Peraturan ini tidak menyalahi Pancasila. Kenapa? Ingat, poinnya adalah kita berbeda tapi satu. Ingat ya, berbeda. Cilegon itu beda dengan Papua. Beda. Di Cilegon, Anda nggak boleh bangun masjid, gereja, bangun tempat ibadah lain. Di Papua, di tempat tertentu, Anda nggak boleh bangun masjid. Yaitu namanya kearifan lokal. Karena mau itu berubah, bukan dengan cara pemasaran seperti ini, dengan cara provokasi atau pemasaran harus begini-begitu, enggak. Rangkul warga setempat, bujuk mereka, sehingga Anda diterima dan dibolehkan bangun tempat ibadah Anda. Gitu logika berbeda guys, ya kan? Jadi ini kalau kita ngomong keadilan seperti itu, kalau kita ngomong Pancasila seperti itu. Ingat ya, Pancasila itu adalah slogan kita juga adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu. Ingat ya, berbeda-beda tapi satu. Bukan berbeda-beda dipaksa untuk sama, enggak. Tetap berbeda tapi satu. Bukan berbeda tapi harus sama, enggak guys. Itu loh. Tetap berbeda, nggak ada pemasan sama, nggak ada gitu. Untuk membuat orang Kristen tidak bisa beribadah, harusnya umat Islam di Cilegon tidak pernah membuat umat Kristen untuk tidak bisa beribadah, nggak pernah guys. Yang dilarang hanya pembangunan tempat ibadah, bukan ibadahnya. Ingat ya, ibadah beda sama tempat ibadah ya. Lu nggak ngerti ya. Saya katakan sekali lagi ya, ibadah itu adalah ritualnya. Tempat beda tempat melaksanakannya, dan tempat itu nggak mutlak, bisa di mana saja gitu loh guys ya. Contoh kayak umat Kristen ibadah di rumah bisa, silakan dengan keluarga atau ngundang orang gitu kan, silakan. Tentu di daerah yang kantong mereka, sehingga tidak ada memancing keributan, karena memang kita nggak bisa paksa orang untuk setuju sama kita guys, nggak bisa guys. Saya pun kalau hidup di Papua, saya mikir-mikir, atau hidup di daerah yang Islam mayoritas, saya mikir-mikir untuk bikin ibadah gitu. Misalnya saya ngelakukan sholat jemaah, atau kalau keluarga masih mending lah, itu keluarga. Tapi karena di rumah itu tinggal kan, misal gini nih, saya tinggal di Papua yang itu masyarakatnya menolak pembangunan masjid gitu kan, gak suka ada orang Islamnya gitu. Nah, saya tidak akan mencari masalah situ. Ketika saya beribadah, ya saya hanya keluarga saja, jemaah di rumah. Nah, pengajian pun saya pelan-pelan, maksudnya itu jangan mengganggu, karena takutnya nanti ada memancing keributan. Apalagi sampai membawa orang luar ibadah ke rumah saya, itu jangan. Di tempat-tempat yang mana itu Islam belum terima. Itu guys, jadi kita tuh tidak memaksakan, kita tuh dengan dakwah, dengan lembut, dengan persuasi, bukan dengan cara-cara seperti ini, dengan cara pemaksaan, menuduh ini adalah intoleran segala macam, bukan begitu caranya. Coba umat Islam, ada nggak umat Islam yang begitu di daerah-daerah kantong-kantong Kristen di Indonesia atau di luar negeri? Nggak ada seperti mereka nih guys, nggak ada guys, yang ribut-ribut memprovokasi, nggak ada. Kita tahu diri, umat Islam itu tahu diri ya, kita nggak mau cari ribut, dan kita tidak makan pernah mau ribut. Jadi ketika kita ibadah di tempat mayoritas, ya kita tahu diri, kita ibadah ya sudah kita aja, atau dengan keluarga. Ibadah orang yang tidak, yang bukan bawa dari luar gitu kan, karena itu nanti akan memancing reaksi warga. Ya sudah, antara kita keluarga aja gitu, dan kita pun tentu dengan suara yang tentu yang rendah, sehingga tidak mengganggu warga sekitar, karena kita mayoritas gitu guys, ya kan. Nah, itu kan gimana kan nih, memaksa bangun gereja, lalu karena gereja itu tetap mendatangkan jemaah di mana-mana gitu kan, di semua kota Cilegon, padahal masyarakat itu nggak setuju gitu. Jadi ini adalah Anda harus legowo dengan kemauan dari warga yang banyak dibandingkan keinginan Anda. Kenapa? Anda toh bukan dilarang ibadah, tapi Anda bebas beribadah silakan, tapi yang dilarang hanya pembangunan gerejanya saja guys, gitu. Bekerja sama dong, ayo kita cabut itu supaya saudara kita bisa beribadah. Kecuali mendirikan diskotik, oke lah. Ya Anda bujuk lah itu 97% orang Islam di Cilegon gitu kan. Bisa nggak kan bujuk gitu kan? Jangan hanya bujuk 1-2 orang, nggak cukup. Ya,
Anda punya satu orang tuh kurang. Misal gini nih, di kompleks ini nih ya. Misal saya nih di kompleks ini kita balik lah. Ini kan di sini nih mayoritas Muslim, dan Kristen cuma sedikit. Kita balik lah guys. Di sini anggap saya tuh Muslim tuh cuman satu orang aja atau dua orang. 98% 90% itu Muslim apa Kristen. Nah, ketika saya mau bangun masjid di sini, ya kan? Saya harus minta izin dong, harus rangkul dong. Nggak bukan cuma 5 orang 10 orang, nggak cukup. Anggap saya dapat dukungan dari 5 orang 10 orang. Masih ada 90 orang menolak, atau saya dapat dukungan dari 20 orang. Masih ada 60 orang menolak. Nggak cukup, guys. Makanya saya harus rangkul semuanya. Baik-baik sama warga, ya. Baik-baiklah kepada umat Islam Katolik yang 20% lebih. Ambil hatinya. Dan itu susah memang kita akui. Saya juga begitu susah. Tapi itu kan menjadikan alasan Anda untuk memaksakan kena. Bukan begitu caranya, ya kan? Kalau nggak ada jalan ya sudah, Anda relakan saja. Karena memang kita nggak mungkin melawan kepentingan orang banyak gitu, guys. Karena mereka yang punya saham di tempat itu gitu loh. Kecuali mendirikan tempat-tempat maksiat, oke lah. Kecuali mendirikan tempat-tempat untuk orang lain berbuat jahat, oke lah, tutup aja. Tapi gereja. Nah, ini kontradiksi nih. FPI itu berjuang untuk menutup tempat maksiat, ya, diskotik, pelacuran. Tapi kenapa dikatakan Luis radikal? Ini logikanya nggak nyampe, guys. Ingat, FPI itu sering kali berjuang untuk menutup tempat maksiat, ya, pelacuran, diskotik, ya. Luis katakan tutup saja. Faktanya dia mengecam FPI. Ketika FPI berusaha untuk merazia tempat maksiat, tentu karena yang dihadapi adalah tempat maksiat, ada backingnya, premannya, ada ya preman-preman yang menjaga dan membacking itu, tentu akan jadi keributan. Nggak mungkin dong. Luis coba deh, ada tutup tempat pelacuran atau perjudian kalau bisa dengan tanpa kekerasan. Itu yang dibikin preman. Hampir nggak mungkin, guys. Nah, itu dikecam dia. Jadi ini orang, guys, Luis ini termasuk orang munafik, mengatakan bahwa tutup saja gitu. Faktanya dia mengecam FPI yang melakukan itu, tapi dikatakan dia adalah radikal, intoleran. Jadi ketika FPI melakukan apa yang seperti Luis katakan, tutup saja tempat maksiat, ya kan, tempat pelacuran diskotik, ya kan, tutup saja kata Luis, tapi dia malah mengatakan orang yang melakukan itu, yaitu FPI, orang yang melakukan itu dikatakan radikal intoleran. Kan, jadi semua yang disampaikan Luis ada radikal intoleran, itulah orang-orang yang asema dirinya gitu. FPI ketika menutup maksiat, ya kan, terlibat kekerasan dengan preman, gak sesuai dengan dirinya tuh, karena dia memframing umat Islam kan, karena memang dia gak suka sama FPI gitu. Paling nggak ada pernah FPI itu berhubungan menyakiti umat Kristen, nggak ada FPI itu, guys. Nah, hanya karena dia tahu nih FPI ini adalah ormas termasuk ormas besar Indonesia, makanya harus dilemahkan, maka dia terus memframing FPI itu radikal intoleran. Jadi aksi FPI yang berusaha untuk tempat maksiat itu, ya, tempat perjudian itu dikatakannya radikal intoleran. Padahal itu dikatakan dia malah karena tutup saja gitu kan. Jadi nggak sinkron, guys. Inilah ciri orang munafik gitu. Nah, lalu gini, kalau dalam Islam ya, kalau ada orang membangun tempat maksiat di tempat orang itu setuju, warga, nah, Islam apakah menggunakan kekerasan? Tidak. Persuasi. Ingat ya, persuasi, ya kan? Kalau persuasi, nah, jadi Islam tuh kalau ada di tempat-tempat yang warganya setuju, ya, kayak di Kamarun tempat saya tuh ada misalnya kayak di kawasan mana lah gitu kan yang warga setuju gitu. Ada tempat-tempat, guys, yang warga setuju, yang mayoritas setuju gitu kan. Nah, itu tidak ada di situ upaya penutupan, tidak ada oleh umat Islam, tidak ada. Yang ada adalah dakwah di situ, daerah dakwah namanya, diadakan persuasi dakwah gitu kan. Ya, membujuk lah kalau itu salah, haram segala macam. Nah, untuk tempat-tempat yang warga yang nggak setuju, dan itu baru di situ umat Islam bergerak, baru FPI bergerak, tempat-tempat yang umatnya nggak setuju, warga nggak setuju. Jadi memang kalau Islam ini mengutamakan kepentingan warga. Kalau warga setuju ya sudah, biarkan saja gitu kan. Tapi kalau warga nggak setuju baru diiniin gitu loh, guys. Jadi intinya adalah ada parameternya, nggak seperti Luis ini. Jadi kalau warga nggak setuju pun harus dipaksakan gitu kan. Nah, jadi Luis ini bisa gini nih, warga situ tujuh tempat maksiat, lalu dia maksakan tutup. Nah, itu kan bukan gitu caranya. Itu namanya mau lebih FPI kalau gitu. FPI-nya nggak seperti itu kan. FPI itu mengutamakan persuasi, ya kan. Lalu ketika warga itu menolak, FPI tentu harus ikut warga yang mayoritas, baru FPI turun. Tapi kalau Luis tidak, tutup saja, nggak peduli gitu kan, meskipun warga situ setuju gitu, guys. Nah, ini kalau dia katakan itu FPI radikal, itu kan dia lebih radikal itu lagi gitu kan, dan dia tidak sesuai dengan
konsisten dengan kata-katanya. Tutup saja, tapi dia menuduh orang yang melakukan itu, melabeli orang-orang yang melakukan itu sebagai PI itu dengan radikal dan intoleran. Jadi sebenarnya intoleran itu apa? Versi Lewis ya itu, kalau nggak setuju sesuai sama dia intoleran gitu kan. Padahal bukan itu guys, intoleran itu bukan itu poinnya. Tempat ibadah, kenapa tempat ibadah harus tutup seperti itu? Tapi sekali lagi kasus semacam Bukan tempat ibadah tutup, tempat ibadah tuh larang dibangun. Belum ada pendirian tempat ibadah, belum ada. Ini Luis ini pakai kata ini guys ya, provokasinya nih udah berlebihan nih ya. Udah berlebihan nih. Tempat ibadahnya belum dibangun. Apanya mau ditutup? Paham ya? Ini udah provokasi yang berlebihan ini. Udah lama provokasi, berlebihan lagi. Tempat ibadah itu dilarang dibangun, artinya belum ada pembangunan. Belum ada izin. Gimana mau dibangun? Lalu dikatakan ya harus tutup. Gimana mau tutup? Bangunannya belum gitu kan? ini sangat-sangat banyak. Saya kira ketika Pak Abdul Somad sudah bicara, dia nggak radikal lagi. Ketika Buaya Waloni sudah nggak Nah berani. ini, kapan Ustaz Somad mengatakan dia tidak radikal lagi? Dia bukannya radikal, dia tidak pernah radikal. Orang kayak Luis ini dia radikal gitu loh guys. Luis saja nggak ngerti tuh apa yang disampaikan Ustaz Somad, ya kan? Gimana dia mau ngerti dari umat Islam Cilegonnya 97%? Ustaz Abu Somad, seorang Ustaz Abu Somad aja dia nggak ngerti gitu. Ulama yang udah punya kapasitas untuk menyampaikan dakwah di mana-mana, yang umat tuh ngerti gitu kan, udah sering dengan ceramahnya, ya udah paham betul lah siapa sih Ustaz Abu Somad itu, dia nggak paham itu. Apalagi umat Islam di Cilegon 90% itu, gimana dia mau lebih paham lagi? Gitu loh guys. Jadi kita bisa lihat tingkat kecerdasan Luis ini seberapa gitu. Untuk memahami satu orangnya dia nggak mampu. Padahal orang itu mudah dipahami ya, Ustaz Abu Somad. Apalagi memahami masyarakat Cilegon yang 100% gitu guys, lebih nggak mampu lagi dia kan. Lagi singgung kekristenan, saya pikir orang-orang ini akan berhenti juga. Ini menyinggung Kristenan kenapa ya? Kenapa seorang Muslim itu menyinggung Kristenan? Ya, ini namanya perbandingan agama ya, bahwa akidah seorang Muslim itu meyakini bahwa agama Islamnya Nabi Musa, agama Islamnya Nabi Isa atau Yesus itu sudah diubah-ubah oleh tangan manusia menjadi salah satunya agama Kristen dulu guys. Itu masuk akidah Islam. Jadi ketika Islam bahas Kristen itu bagian dari akidahnya. Bahwa kita percaya sebagai Islam itu kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Quran, yaitu Taurat, Zabur, Injil. Itu yang dipegang oleh Luis diantaranya ya di Perjanjian Lama. Lalu kita juga percaya kepada nabi-nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad ya. Mereka semua Muslim ya. Mereka beragama Islam ya. Nabi Ibrahim atau Abraham ya, Moses atau Musa dan Yesus dan lain sebagainya. Itu yakinnya sebagai utusan yang nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad. Itu bagian akidah kita. Nah, cuma diterangkan ya kita bahwa ajaran mereka sudah diselewengkan. Nah itulah makanya kita layak dan kenapa kita tuh memang boleh membahas tentang Kristen. Karena bagian akidah kita. Tapi Islam bukan bagian dari akidah Luis atau orang Kristen ya. Islam dan Nabi Muhammad. Kenapa? Tidak ada Nabi Muhammad atau Islam di dalam akidah mereka, nggak ada. Gitu loh guys. Bahwa nanti akan ada yang merusak ajaran ini, nggak ada gitu loh. Dan dia adalah begitu kan tidak ada dia meyakini bahwa nanti akan ada nabi yang ya, nabi palsu gitu. Sebenarnya kan tidak ada seperti itu guys, atau agama yang akan datang gitu kan nggak ada gitu. Makanya ya kenapa yang ingat yang jadi persinggungan kan adalah Yesus dan semua nabi sebelumnya, bukan Nabi Muhammad. Tidak ada urusan antara Nabi Muhammad dengan umat Kristen, nggak ada urusan, karena tidak mereka bahas kan Nabi Muhammad kan, akidah mereka tidak membahas Nabi Muhammad. Tapi akidah Islam itu membahas tentang Yesus, Ibrahim, Musa gitu. Makanya ada titik persinggungan, makanya wajar. Justru dia nggak wajar guys, gitu loh. Di Islam ada persinggungan juga masalah kitab suci, bahwa kita tuh percaya Taurat, Zabur, Injil, tapi diubah oleh manusia, yaitu kita tunjuk pada Alkitab. Karena memang itu faktanya gitu. Maksudnya tuh kita klaim Quran tuh seperti itu gitu loh, bahwa ada yang berubah-ubah Taurat, Zabur, Injil. Nah kita harus tentu karena itu bagian kita ya kita bahas mana sih kitabnya gitu yang dikatakan bahwa itu maka kita tunjuk pada Alkitab gitu guys. Jadi masih relevan gitu ketika Islam bahas Kristen itu masih relevan, tapi nggak relevan ketika Kristen bahas Islam, paham ya? Karena tidak ada Quran sama Nabi Muhammad itu di Alkitab, meskipun kita katakan ada Nabi Muhammad ada, mereka tidak mengakui, tapi ada tentang Taurat, Zabur, Injil dan Yesus dan Nabi sebelumnya itu di Alkitab mereka gitu. Jadi mereka harus tahu kenapa ini boleh, kenapa nggak boleh gitu. Kita sangat boleh bahas tentang Kristen karena itu bagian dari akidah kita gitu kan, sebagai seorang Muslim. Henti untuk menolak
pendirian gereja. Ternyata tidak. Minta maaf ya. Saya berharap sekali pemerintah bisa mengerti dan membela minoritas. Tapi syukurnya di berita yang lain saya melihat bagaimana Ya, Louis memaksa meminta pemerintah untuk melawan minoritas, itu poinnya kan? Karena kalau mendukung minoritas berarti melawan minoritas. Dukung juga ada yang minoritas gitu loh, jangan hanya dukung minoritas gitu logikanya. Paham nggak? Masa mendukung minoritas lalu melupakan kepentingan minoritas? Kan nggak bisa begitu guys. Ini nggak kacau gitu, ya kan? Nggak bisa mendukung minoritas, nggak bisa dijelasan gitu, ya kan? Kecuali dalam hal-hal yang zolim, hal-hal yang memang yang kayak melarang orang ibadah itu oke. Atau misalnya kayak poinnya ditindas dalam segi pengambilan harta itu oke. Tapi ini hanya masalah pembangunan tempat ibadah gitu guys. Poin-poin ya. Ini adalah suatu yang setuju apa nggak setuju aja urusannya gitu, bukan masalah kriminal. Ini masalah keyakinan. Keyakinan nggak bisa dijadikan kriminal. Kalau Anda tidak setuju, itu nggak bisa dikatakan kriminal. Masa orang mau nggak setuju bangun ibadah itu dikriminalkan? Itu kan menyalahi dari keyakinan seorang gitu. Masa saya harus dipaksa untuk bolehkan bangun gereja? Kan nggak bisa begitu guys. Beda dengan orang-orang Kristen dipaksa untuk membolehkan bangun masjid, kan nggak bisa begitu. Ini masalah keyakinan, nggak ada hubungan sama kriminal gitu. Kecuali kalau saya dipaksa untuk membolehkan untuk ini adalah sesuatu yang kriminal, lah itu baru nggak boleh gitu. Saya dipaksa untuk membolehkan untuk membunuh orang, itu baru nggak boleh gitu, ya kan? Ini adalah sesuatu yang berhubungan keinginan, nggak bisa dijadikan alasan disamakan dengan kriminal ya guys. Ini masalah keyakinan. mana Pak Menteri Agama mengatakan bahwa negara tidak boleh kalah dengan warga. Negara nggak boleh kalah dengan warga. Guys, yang warga di sini disebut adalah 97% umat Islam di Cilegon. Kacau guys. Sedangkan negara aja itu kalah dan harus kalah sama Aceh. Ingat ya, Aceh itu mau merdeka loh. Ingat. Dan pemerintah kalah dan memang harus kalah pada Aceh. Ya, mengalah dengan membiarkan Aceh itu memberikan instrumen khusus itu. Ya, oke lah nggak merdeka, tapi dapat instrumen khusus itu. Beda dengan Jogja, makanya dari istimewa Jogja kan. Jadi negara harus mengalah gitu guys. Pada warga harus, nggak boleh negara tuh nggak mengalah, nggak boleh kepada yang mayoritas tentunya gitu kan. Masa negara mau melawan yang 90% umat Islam di Cilegon? Itu loh guys. Ini kan namanya adu domba namanya. Ya kan? Pemerintah itu harusnya tunduk pada kehendak rakyat. Rakyat mana? Bukan rakyat minoritas. Rakyat minoritas. Gitu kan? Anda ngerti gak istilah musyawarah mufakat? Ya, istilah gini ya. Kita tuh diatur di satu namanya musyawarah mufakat. Jadi, misal kalau letak di Cilegon, ada 97% umat Muslim di Cilegon, ada 1,7% umat Kristen, ya kan? Nah itu musyawarah mufakat. Ternyata hasilnya adalah oke lah, nggak masing-masing berpegang pada pendiriannya. Umat Islam terus berpegang, 90% ini nggak boleh bangun gereja. Yang 1,7% umat Kristen ini bersikukuh untuk tetap harus bangun gereja. Nah, kalau nggak tembus musyawarah mufakat, pakai sistem voting. Voting lah itu. Yang menang siapa? Umat Islam. Masa negara disuruh untuk memaksakan nggak boleh kalah sama yang mayoritas? Ini kan kacau, guys. Ya kan? Kalau diadakan musyawarah mufakat di Cilegon, lalu voting, pasti umat Islam yang 90% menang. Nggak mungkin, mustahil yang 1,7% umat Kristen menang, ya kan? Lalu misalnya kalau voting umat Kristen itu 1,7% tuh pilih boleh bangun gereja, yang 90% boleh bangun gereja juga, kan nggak mungkin guys, gitu logikanya. Karena banyak kan Muslim gitu loh, ya kan? Ini garantinya adalah harus berpihak pada rakyat. Rakyat mana? Yang mayoritas, untuk mengurangi gesekan gitu loh guys. Ya karena logikanya harusnya mayoritas tahu diri. Maka kita sebagai Muslim itu tahu diri. Kita di mana-mana tempat ketika ada mayoritas kita tahu diri. Kita nggak pernah begini guys, nggak pernah. Pernah nggak Anda lihat orang Muslim di Inggris, di Amerika, di tempat-tempat lain, di Meksiko, Brazil yang Islam mayoritas begini, bikin konten begini, gitu kan? Nggak ada guys. Mereka maklum, mereka ngerti, mereka mayoritas, ya kan? Akan ribut, akan masalah melawan mayoritas ya segitu. Dia mereka tahu diri. Tapi Louis ini nggak tahu diri guys. Orang Louis ini nggak tahu diri dia. Dan mayoritas nggak tahu diri lagi gitu kan.
jelas tidak boleh kalah dengan tuntutan warga yang tidak sesuai dengan Pancasila dong. Mereka menuntut gereja ditutup. Oh, jadi Pancasila tuh kalau warga tuh sesuai dengan Pancasila berarti warga harus setuju semua gitu. Jadi kan bukan Pancasila namanya. Pancasila itu adalah berdasarkan pada Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tapi satu. Berbeda. Tetap berbeda, bukan harus dipaksakan sama, guys. Gitu loh, guys, ya. Sila keempat bahkan kaitan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan dan kaitan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Musyawarah gitu loh. Nah, tentu hasil musyawarah Cilegon kalau diadakan musyawarah pasti yang nggak setuju lebih banyak deh, yakin deh, ya kan? Karena umat Islamnya 90% gitu. Nah, itu Pancasila. Pancasila itu musyawarah, ingat ya. Pancasila itu musyawarah. Kalau nggak tembus musyawarah ya, kalau memang karena memang harusnya musyawarah, tapi kalau nggak tembus ada opsi kedua yang nama voting. Nah, kalau yang menang mayoritas, masa dipaksakan harus ikut yang minoritas? Kan bisa begitu, guys. Itu bukan Pancasila namanya ya. Berarti Louis ini sedang melanggar sila keempat Pancasila, yaitu kerajaan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan pemusyawaratan perwakilan. Jadi dia tuh nggak menginginkan ada pemusyawaratan, tapi pemaksaan, guys. Ya kan? Nggak ada musyawarah itu. Yang penting dukung minoritas, kan bisa begitu. Itu bukan logis namanya. Justru yang dilakukan Indonesia adalah bertentangan dengan Pancasila, ya kan? Karena dia memaksakan kehendak, nggak tahu diri gitu guys, sebagai minoritas. Negara harus membela pasang badan untuk kaum minoritas yang mana kami. Ya, negara pasang badan. Yang dihadapi negara siapa? Umat Islam mayoritas di Cilegon 97%. Jadi ini sama Louis dengan ngadu domba nih. Tolong dong hadapin tuh mereka semua tuh umat Islam Cilegon 90%. Ini kan kacau, guys. Negara disuruh melawan umat Islam Cilegon. Yang dahulu dijanjikan oleh Bupati Serangin dulu bahwa tidak ada pembangunan selain masjid di sana. Itu daerah Cilegon, daerah spesial gitu loh. Jangan samakan daerah lain gitu. Ini adalah Anda bangun sesuatu itu apapun itu termasuk gereja masjid harus dapat dukungan warga. Jangan ada penolakan. Kalau tidak, Anda tidak akan nyaman ibadah gitu ya. Jadi jangan paksakan kehendak, itu poinnya guys. Harus berbaur dengan masyarakat, harus bersosial gitu. Kalau masyarakat tolak ya sudah, Anda ngalah atau ada minoritas itu kan. Yang penting Anda tidak larang untuk beribadah gitu loh guys. Juga warga negara Indonesia yang berhak untuk beribadah di tempat ibadah sendiri. Jadi iya, berhak beribadah tempat ibadah sendiri, dan tempat ibadah itu bukan hanya gereja, bukan hanya masjid ya, itu perlu dipahami ya. Jadi jangan kalau gitu gini deh, oke. Louis coba buktikan ya. Misalnya gini, Louis ketika dia di tempat yang nggak ada gereja, dia bisa ibadah nggak? Bisa, nggak mungkin dia nggak ibadah. Di tempat mana misalnya? Di tempat dia di kota mana? Di Aceh. Orang Kristen pasti akan ibadah di sana, nggak mungkin tidak. Meskipun tidak ada gereja, guys. Makanya saya katakan tempat ibadah itu bukan mutlak ya. Umat beragama itu bisa ibadah di mana saja. Itu hanya tempat untuk mereka berkumpul gitu loh. Paham ya? Bisa di mana saja ibadah gitu. Makanya umat Islam itu tidak pernah memasalahkan. Oh, nggak ada masjid di sini nggak masalah. Oh, nggak boleh masjid nggak masalah gitu. Kita akan ibadah di rumah atau di tempat lain. Yang penting bisa ibadah gitu. Nah, itu poinnya guys. saya dukung terus Pak Yakut, saya dukung terus Pak Jokowi untuk bisa menangani kasus ini. Ya, untuk melawan rakyat banyak gitu kan. Jadi negara tuh diadu-adu sama rakyat banyak gitu guys. Ini kacau guys. Ya kan, negara mau diadu domba sama rakyat banyak, sama yang minoritas, jadi kacau. Yang adu domba siapa? Minoritas. Itu apa namanya? Minoritas yang tahu diri ya. Ada minoritas mau ngadu minoritas dengan negara. Ini kan kacau guys. Ya kacau nih guys, bener. Kacau nih. Ini yang bikin gesekan tuh begitu ini gitu kan. Provokasi, gak tahu diri, ini yang bikin rusak negara ini guys. Masa kasus begini berulang terus? Harusnya masalah ini bisa selesai dengan gampang. Kalau masalah-masalah berat lainnya negara bisa diselesaikan, masalah ini nggak bisa selesai. Ya kita terus dukung dalam doa Bapak Ibu yang terkasih supaya kita semuanya contoh kayak naiknya BBM. Banyak nggak setuju kan? Tapi negara memaksakan juga gitu loh. Paham ya? BBM. Apalagi yang lain? Penggusuran. Itu banyak warga yang mau setuju digusur, tapi pemerintah memaksakan itu. Nah itu nggak baik. Masa mau sama kayak gini? Banyak nggak setuju bangun gereja itu dipaksakan juga.
Cukuplah kita sudah mengalami masalah-masalah pemaksaan oleh negara, kayak yang saya katakan tadi ya, BBM itu warga banyak nggak setuju naik dipasang pemerintah, cukuplah sudah itu pemerintah, ya kan? Yang begitu-gituan. Berarti kalau Luis memaksa menggunakan ini ya, memaksa pemerintah untuk melawan mayoritas gitu kan, berarti dia sama dengan menyetujui pemerintah menaikkan BBM di tengah gelombang rakyat, protes rakyat, demo rakyat. Berarti di sini Luis berpihak pada pemerintah. Paham ya? Bukan berpihak pada rakyat yang mayoritas gitu kan. Karena kita ngomong rakyat, tentu semua rakyat, tapi tentu harus mengutamakan yang lebih banyak, kepentingan orang banyak. Ingat ya, mengutamakan kepentingan orang banyak, bukan yang sedikit. Jadi Luis ini ketika demo BBM, ya tentu akan berpihak pada pemerintah, gitu kan. Karena ini banyak pun bagi dia nggak ada artinya. 67% umat Islam Cilegon itu bagi dia nggak ada artinya. Negara harus menang gitu kan. Berarti sama juga kayak BBM ini. Negara harus menang melawan rakyat yang menjerit di bawah itu ya, menolak kenaikan BBM. Negara harus menang gitu kan. Berarti Luis ini adalah mengajak negara untuk melawan rakyat, ya kan? Rakyat tentu semua rakyat, saya katakan lagi ya. Tapi yang lebih lain adalah yang mayoritas, gitu loh. Karena jumlahnya di Cilegon 97% Muslim gitu guys. Itu adalah rakyat yang 1,7 itu juga umat Islam di Cilegon juga rakyat. Tapi kan nggak imbang guys. Tentu harus utamakan kepentingan orang banyak dibanding yang sedikit gitu kan. Boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk dapat membuat umat Tuhan di Indonesia ini dapat kembali beribadah dengan tenang, memperoleh hak asasinya, yaitu boleh beribadah sesuai agama masing-masing. Terima kasih. Guys ya, Anda tidak ada melarang Anda ibadah sesuai agama masing-masing, nggak ada. Yang dilarang tuh hanya pembangunan tempat ibadah, jangan lebay ya. Anda silakan beribadah silakan, tapi kan ya jangan samakan dengan pelarangan tempat ibadah. Luis nih guys, jadi inilah provokasi ya. Mereka itu hanya melarang pembangunan tempat ibadah. Lalu dia dibesar-besarkan sama Luis. Oh, mereka melarang kita ibadah, ini kan kacau guys. Membesar-besarkan masalah ya yang bukan poinnya, lalu ibarat gitu loh guys ya. Ada orang menegur orang. Kenapa kamu merokok di sini? Lalu dapat dia. Kita bukan hanya dilarang merokok, tapi juga dipukulin. Coba. Atau misalnya gini, jangan kamu bangun jangan kamu bangun ya apalah misalnya. Jangan kamu bangun di sini tempat main game ya. Gitu kan. Misalnya dia mau bangun tempat main game gitu kan, atau tempat 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 baca. Jangan kamu bangun sini tempat baca ya. Kami nggak mau sini tempat baca, nggak mau kami. Apakah lalu ketika dia, oh aku dilarang membaca, kan nggak nyambung guys. Membaca nggak bisa samakan dengan pembangunan tempat baca, nggak sama kayak gitu. Ibadah nggak bisa disamakan dengan pembangunan tempat ibadah, nggak bisa guys. Ini Luis ini suka nambah-nambah ya. Ini makanya nggak jujur tuh begini ya. Saya katakan ya yang di video sebelumnya bahwa di situ terdapat ada 70 orang ya. Saya dengar berita juga nih ya. Entah benar atau enggak, tapi saya dengar telah 70 orang ya warga situ ya yang tidak jujur gitu. Panitia gereja mengatakan bahwa di sini akan dibangun tempat sosial dan warga dikasih 1 juta tiap warga. Ternyata mereka bangun gereja, warga itu terkejut So kami ini cuma tempat sosial, bukan gereja. Bahkan makanya ada sekitar 23 warga yang menolak atau ibaratnya mereka tuh berubah gitu. Karena mereka tahu ternyata ini tuh cara mainnya nggak jujur gitu kan. Nah sama seperti ini nggak jujur juga. Ya, yang dilarang pembangunan tempat ibadah malah dikatakan dilarang ibadah. Ini kan nyambung guys, gitu loh logikanya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Tadi apa deh ya? Tadi dibilang apa? Ibadah sesuai agama masing-masing. Terima kasih. Guys, terima nanti ya. Terakhir ya. Tadi ada poin yang mau saya lengkapi. Saya agak lupa nih guys, mana nih? Kita geser dulu sedikit ya. Tadi kejauhan guys. Mungkin di sini lah mungkin ya. Supaya kita semuanya boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk dapat membuat umat Tuhan di Indonesia ini dapat kembali beribadah dengan tenang. Nah itu, kalau mau beribadah dengan tenang, jangan paksakan tempat ibadah dibangun di tengah warga yang menolak. Itu bagaimana mau tenang ibadahnya? Lalu udah begitu Anda paksa pula, adu domba pula rakyat dengan masyarakat, dengan negara. Ini tambah gak tenang. Ingat ya,
Anda mau ibadah di tempat yang warga yang menolak, itu saja sudah tidak tenang. Apalagi Anda paksa juga itu harus dibangun, lalu mengajak negara untuk berantem, untuk adu domba dengan rakyat yang banyak ini, gitu loh. Itu lebih nggak tenang lagi. Jadi Luis tuh kalau mau ngajak ya, kalau kita harus jadi ibadah tenang ya, bangunlah tempat ibadah di tempat-tempat yang warganya menerima gitu. Intinya adalah bagaimana warga menerima. Kita harus berusaha mengutamakan penerimaan warga, bukan penolakan warga. Kalau Anda berdasarkan pada penolakan warga, ini akan terus tidak selesai. Ada akan terus jadi pemaksaan, ya kan? Bahkan nolak ada pasangan harus dibangun. Bahkan ada bobo negara untuk melawan yang warga menolak. Itu kan tidak itu namanya tidak toleran, guys. Ya. Kalau Anda toleran, Anda harus mengerti. Oh, warga nggak menolak, ya sudah deh. Ya sudah deh. Ya, saya ngerti warga menolak. Selesai. Anda tidak akan memaksakan kehendak. Gitu loh, guys. Dia tidak akan egois. Anda akan ikut dari kehendak dari warga yang banyak. Ya sudah deh, kita ngalah. Kita akan bujuk mereka. Kalau nggak tembus juga ya sudah. Apa ada boleh daya? Ya kita ibadah. Kayak umat Islam banyak di mana-mana tuh yang nggak boleh ngomong masjid biasa aja, guys. Ibadah juga, sholat juga gitu kan. Nggak ada yang boleh seperti ini gitu kan. Jadi dia adalah kebiasaan mereka adalah sebagai langsung atau diri, ya. Gampang ribut, ya kan? Melarang tempat ibadah disamakan dengan melarang ibadah gitu kan. Lalu apa ya gitu-gitulah, guys. Ini adalah udah tahu minoritas bukannya tahu diri, malah mengajak negara untuk adu domba dengan yang minoritas, yang menolak gitu kan. Itu kan namanya merusak kesatuan, guys. Jadi yang dilakukan Indonesia sekarang ini tidak sesuai dengan Pancasila ya, bertentangan dengan selama apa sila kedua Pancasila dan sila keempat gitu. Dan langsung masalah keadilan yang ngerti. Keadilan itu adalah mengutamakan kepentingan orang banyak gitu loh, guys. Ya kan? Di sana gini deh. Contoh kayak ngajak makannya nih. Anak saya misalnya ada 10 misalnya ya. Anak saya atau teman saya ada 10 ya kan. Nah, 9 orang ya, sesuai jumlah tadi kan 97% Muslim, 1% itu Kristen. Nah, 9 orang itu mau makan ayam bakar, satu orang yang makan daging rendang. Apakah yang mana saya ikutin? Ya saya ikutin yang makan ayam bakar. Saya ikutin mayoritas. Ya kan saya kesampingkan yang 100% itu kenapa? Kalau saya ikutin yang 100%, kacau, guys. Kenapa? Nanti protes yang bakar ini kan. Kalau saya nggak ikutin dua-duanya, lebih kacau lagi. Saya ngajak, udah deh nggak usah makan yang bakar atau makan rendang. Makan apa kita? Kita makan makan apa namanya? Makan apa ya misalnya? Makan kambing. Ya nggak ada mau makan kambing. Yang ini mau makan rendang, ini mau makan ini gitu kan. Jadi harus ada ngalah gitu. Nah, saya pada posisi misalnya saya mau makan rendang, ya sudah, apa-apa saya ngalah makan ayam gitu. Toh mereka lebih banyak gitu kan. Atau misalnya kayak tempat wisata, ada 9 orang tuh mau ke Jakarta, saya sendiri mau ke Bandung. Ya saya akan ngalah gitu kan. Ngapain saya ke Bandung tapi nggak happy? Saya happy sendiri, yang lain nggak happy gitu, guys. Nah, sama kayak bangun tempat ibadah. Ngapain saya happy sendiri, yang lain nggak happy gitu. Ini poinnya begitu, guys. Mengutamakan kepentingan orang banyak. Baru Anda dikatakan bijaksana. Dan jangan provokasi seperti ini. Apalagi ngajak-ngajak pemerintah negara untuk perang atau bukan perang istilahnya untuk berhadapan-hadapan dengan yang mayoritas gitu loh. Paham poinnya ya? Oke. Jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.